في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Salam sejahtera dalam Kristus bagi saudara sekalian. Di atas danau Moba dalam perjalanan ke Pulau Solusi, saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan pada saudara-saudara. Ini matov umana ibu sefet aktif gampiakan. Alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila semua saudara hidup rukun bersama. Terima kasih Anda setia mengikuti channel resmi YouTube saya. Silahkan like, berikan komentar, dan subscribe bagi yang belum. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem. Bishop Amasya. Sebelumnya terima kasih akhirnya bisa face to face sama Bapak. Saya mau bertanya, sebenarnya dasar terkuat saudara kita Islam bertahan tentang kitab Barnabas itu di mana, Pak? Itu saja. Terima kasih. Wah, udah habis bukunya tadi, cuma 2 di bawah. Iya, jadi yang pertanyaan dari Ibu Hana, apa sih yang menjadi dasar mereka masih kekeh dengan Injil Barnabas? Walaupun sebenarnya sebagian besar mereka tersetuju dengan Injil Barnabas. Itu pertanyaan pertama. Yang berikutnya Pak Bonaparte. Silakan perkenalkan diri dan prodinya di mikrofon Pak, supaya yang online bisa mendengar pertanyaannya. Salam. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Bonaparte Manurung, program studi S2 Teologi, dan saya mengucapkan terima kasih ke Pak Bambang Sena atas penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan tentang Kristen dan lintas iman di masa depan. Yang menjadi pertanyaan saya, di Indonesia ini sebenarnya banyak forum-forum komunikasi lintas antaragama. Dan kemudian dalam perannya sebenarnya bagaimana untuk mengkomunikasikan yang berbeda pendapat ini. Jadi saya melihat di sana bagaimana memang kalau dari perspektif Kristen untuk memahami Islam itu tidak memberikan bahasan tentang Islam, memang tidak ketemu. Sebaliknya dari perspektif Islam untuk memahami kekristenan ini tidak ketemu. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan sebenarnya kita menjawabnya dengan apologetik, dengan bukti sejarah, karena ada catatan di sana, dengan mempelajari itu. Tapi masing-masing ini sebenarnya mempertahankan pendapatnya sendiri, Pak. Dan bahkan tidak menerima, kalau kita katakan kita tidak mau berdebat sama orang itu, tapi tidak memahami apa yang kita katakan itu melalui baca sejarah, belajar sejarah gitu. Tuhan Yesus yang ingin dicobai oleh ahli Taurat itu, dia menanyakan tentang hidup kekal itu dan juga yang menanyakan tentang sesama. Tapi Tuhan Yesus memberikan, tidak melanjutkan dialog itu terhadap dia, terhadap ahli Taurat itu. Tuhan hanya mengatakan, jawab itu benar, berbuatlah demikian. Jadi bagaimana sebenarnya untuk kita saling memahami bagaimana pelayanan yang diberikan Tuhan Yesus tentang ahli Taurat itu, menjawab ahli hukum ahli Taurat yang sudah memahami tentang hukum-hukum Taurat dan hukum-hukum agama. Jadi itu Pak yang mau saya pertanyakan, bagaimana tidak muncul ini ke depan
pertentangan-pertentangan ini bahkan yang saling memunculkan. Yang pertama itu mengenai Injil Barnabas. Bagaimana kalangan Muslim itu tetap mengajukan sebagai dasar atau landasan untuk menyerang iman Kristen. Yang pertama-tama harus saya katakan tidak semua Islam. Jangan kita melakukan penilaian pukul rata. Bulan November tahun 2019 saya malah diundang oleh IAIN Salatiga untuk memberikan kuliah umum. Judulnya itu menarik, Problematika Injil Barnabas. Jadi teman-teman Muslim itu menyadari, terutama sahabat saya Pak Mahmud Jailani, Dr. Mahmud Jailani itu dulu sering bertemu sama saya di Paramadina zamannya Cak Nur dulu masih hidup. Lalu ketika bertemu kembali dengan saya di Satya Wacana waktu saya mengajar program bukan itu ya, seminar di program Pasca Sarjana Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, ketemu sama saya dan mengatakan, Pak, nanti bisa enggak November ini memberikan kuliah umum di sekolah kami di IAIN Salatiga. Saya bersedia, saya bilang. Asalkan satu ya, syaratnya apa Pak? Asal ada durian, saya bilang, saya sedia. Beliau orang yang banyak menanam durian atau paling tidak mengkoleksi banyak durian yang enak-enak seperti apa. Datanglah saya ke sana. Dipasang itu di spanduk, bahkan diumumkan di media sosial, Problematika Injil Barnabas. Saya sendiri tersentak. Artinya IAIN cukup maju dalam menangkap isu-isu polemik yang sering muncul di lapangan. Dan dalam sambutannya di awal kuliah itu, beliau mengatakan bahwa kita tidak bisa terus-menerus menjadikan dokumen palsu sebagai landasan dialog. Kalau ini palsu ya harus kita sudahi, jangan lagi kita pakai. Nah, kita hadirkan Pak Bambang Nursena ini, kata beliau, untuk memberikan dari sudut pandang orang Kristen sendiri dan bagaimana sejarah tentang Injil Barnabas. Lalu saya sampaikan, pertama, jelas-jelas karya ini produk abad pertengahan. Dari sudut pandang bahasanya saja pakai bahasa Itali. Bahasa Itali itu belum muncul di abad pertama. Ini pengembangan dari bahasa Latin. Ya. Bahasa Itali itu kan tidak eksis di abad pertama. Bahkan Profesor Dr. Kiai Haji Hasbullah Bakri pernah mengatakan bahwa seandainya Injil ini memang ditulis pada zaman Yesus, pasti ditulis dalam bahasa Yunani atau Latin atau Aram. Ya, Ibrani, Aramaik itu bahasa-bahasa yang muncul di abad pertama. Karena itu beliau sampaikan bahwa kalau Injil ini sudah palsu, ya sudahlah, kita sudahi, jangan kita jadikan rujukan lagi dalam dialog. Ini menarik yang disampaikan. Lalu saya sampaikan, pertama, bahasanya. Kedua, hal-hal yang paling simpel itu tidak dipahami oleh penulis ini di abad yang sama. Bahwa di dalam konteks Injil Markus dan Injil Lukas kadang-kadang ada perbedaan perspektif. Tapi semua kan historical background-nya jelas Israel di abad pertama. Ya. Misalnya kalau dalam Injil Matius, kalau orang meminta bajumu berikan jubahmu. Kalau dalam Injil Lukas, kalau orang meminta jubahmu berikan bajumu, itu kan konteks Lukas menulis kan beda dengan konteks Matius menulis. Karena inti dari sabda Yesus itu adalah berikan kepada sesamamu lebih dari apa yang dimintanya. Karena Matius menulis pada konteks agama Yahudi, kira-kira bahasa sederhananya, harganya jubah kan lebih mahal di sana karena itu bangsa agama. Tapi kalau di Yunani itu harganya baju lebih mahal daripada jubah. Itu artinya di situ yang penting adalah kalau temanmu minta seperti ini, berikan lebih daripada itu. Makanya dalam konteks merekonstruksi ucapan Yesus, itulah di kalangan teologi kita pun juga dibahas yang namanya
ipsissima vox Jesu, mendengar suara asli yang diucapkan Yesus seperti apa. Dan itu sudah dilakukan di gereja. Misalnya ya, Yesus itu kan berbicara dalam bahasa Aram. Kadang-kadang ketika Injil itu ditulis dalam bahasa Yunani karena sebagai lingua franca, bahasa internasional saat itu ucapannya nggak diterjemahkan. Misalnya amin. Amin itu kan bahasa Aram. Tapi ketika Anda membaca teks Yunani pun tetap amin. Karena untuk menekankan stressing perkataan Yesus itu. Dan itu jelas sekali. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sesungguhnya. Kata sesungguhnya itu amin dalam bahasa. Amin, amin, amar, ana, lehon misalnya. Bahasa Aramnya. Sesungguhnya, sesungguhnya aku berkata kepada kamu sekalian misalnya. Dalam bahasa Yunani aminnya tetap sama misalnya. Amin lego humin prin abram ginestai ego eimi. Sungguh aku berkata kepadamu sebelum Abraham jadi aku telah ada. Ini untuk menekankan apa? Kristuslah sang amin. Maka dikatakan tadai legi ho amin. Sabda dari sang amin dalam Wahyu pasal 3 ayat 14. Dan dalam kitab Nabi Yesaya pasal 65 ayat 16, Elohe amin itu gelar dari Allah Israel sendiri. Demi Allah yang setia, Belohe amin, 2 kali muncul di situ. Maka tekanannya apa? Ketika Yesus berbicara dengan wibawa ilahinya sebagai sang amin, maka oleh perjanjian baru dalam teks aslinya dipertahankan kata amin itu. Nanti ketika Injil diterjemahkan dalam bahasa Arab, itu digunakan bentuk penyangatan ya. Di situ digunakan misalnya Al-haqo aqulul lakum qabla ayyulada Ibrahim anakainu. Kalau Injil bahasa Arab begitu. Al-mastulillahi iman, segala kemuliaan bagi Allah senantiasa. Ini dipertahankan teksnya dalam bahasa asli dan itu mudah untuk kita lakukan rekonstruksi. Dalam Injil Barnabas tidak ada sepotong pun yang mengandung fakta sejarah, apalagi sastra, dan itu sama sekali merujuk pada abad pertengahan di Eropa. Dan itu tidak mungkin, ya. Misalnya dalam pasal pertama Injil Barnabas itu dikatakan apa misalnya? Vero evangelio di Yesu Nazareto chiamato Cristo. Vero evangelio Injil yang benar ya di Yesus, dari Yesus, Nazareto orang Nazaret, chiamato yang disebut Kristus. Nah di dalam pendahuluan Injil Barnabas disebut itu, tapi dalam pasal 96 dikatakan, demi jiwaku yang aku dalam genggaman tangannya, aku bukan Mesias. Ada 2 hal yang menarik dicermati. Masa Yesus menggunakan gaya sumpahnya Nabi Muhammad di abad ke-7? Ungkapan demi diriku, demi Allah yang diriku ada dalam genggaman tangannya. Demi Allah yang diriku ini dalam genggaman tangannya. Itu kan ungkapan yang terkenal dalam hadis. Walladin nafsi biyadihi. Tidak mungkinlah zaman Yesus menggunakan sumpahnya Nabi Muhammad. Yang aku bukan Mesias. Ini kacau lagi. Masa penulis Israel abad pertama tidak ngerti kalau Kristus itu sama dengan Mesias? Mesias itu adalah bahasa Ibrani, Kristus itu bahasa Yunani. Ini sama dengan ketika Anda tinggal di Indonesia, tidak mengerti bahwa chicken itu adalah ayam. Gitu? Karena tidak mungkin, apalagi kalau misalnya Anda tinggal di sini mengaku diri sebagai orang Indonesia. Tidak ngerti bahwa misalnya, mana kita kalau pergi ke Brastagi naik itu, from Medan, Pak Suwardin, went down to Brastagi, kan nggak mungkin, Brastagi kan went up gitu loh. Nah di Injil Barnabas begitu. Dari Nazaret Yesus went up to Kapernaum. Nah Kapernaum itu pesisir kok. Nggak bisa dikatakan went up tapi went down to Kapernaum. Yang begitu banyak.
peristiwa-peristiwa yang ditulis dalam Injil Barnabas itu lebih menekankan abad pertengahan. Jadi kisah-kisahnya itu mencerminkan abad pertengahan. Misalnya Maria Magdalena dan saudaranya Marta membeli sebuah desa di Magdala. Bagaimana abad pertama Israel itu di bawah penindasan penjajahan Roma bisa membeli sebuah desa. Itu situasi abad pertengahan. Yesus mengusir setan masuk ke tong-tong yang berisi air. Tong besi berisi air itu belum ada. Tong-tong besi itu baru muncul di revolusi industri abad 10. Pada abad pertama tempat menyimpan air itu tempayan. Ya toh? Hal-hal seperti ini hampir di setiap halaman itu ada salahnya dari Injil Barnabas. Makanya tidak bisa dijadikan rujukan. Jadi sekarang ini muncul kesadaran baru, bahkan di awal sebetulnya sejarah perbandingan agama di Indonesia ya, seperti misalnya Profesor Muktiali itu sudah menyayangkan, janganlah dokumen palsu seperti ini terus-menerus kita siarkan, kita malulah sama orang Kristen, kira-kira seperti itulah suara tokoh-tokoh yang memprakarsai perbandingan agama. Jadi satu, kita orang Kristen juga tidak boleh melakukan penilaian pukul rata terhadap opini yang berkembang di kalangan Islam. Kemudian yang kedua tadi tentang bagaimana cara kita mempertemukan perspektif yang berbeda. Jadi gini, kita pertama tidak boleh menilai orang lain dari ukuran kita. Begitu juga jangan mau kita dinilai dari ukuran orang lain. Satu contoh tadi tentang keesaan Allah misalnya. Biasanya orang-orang Muslim menilai bahwa kata anak Allah itu paralel dengan ungkapan yang oleh Quran ditentang, yaitu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, padahal konteksnya, nah ini saya hanya sekedar mengutip ya. Misalnya tafsir Al-Qasimi misalnya itu kan menggambarkan bahwa dalam iman Kristen Tritunggal itu bukan maknanya Bapa, Ibu dan Anak seperti yang dilanjutkan seperti yang disampaikan dalam Al-Qur'an, tidak. Tritunggal bukan Bapa, Ibu, dan Anak. Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka kata Al-Qasimi, penulis tafsir yang sangat terkenal itu, bahwa kita tidak boleh menilai iman Kristen dari sudut pandang sejarah Islam abad ke-7. Karena sejarah Islam abad ke-7 itu kan terjadi penyembahan Alata, Usa, dan Manat ya, yang dianggap sebagai putri-putri dari Allah. Dan itulah yang ditentang oleh Quran. Penentangan seperti itu tidak otomatis berlaku bagi iman Kristen. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada penilaian di kalangan Kristen abad pertengahan terhadap misalnya Muhammad atau terhadap misalnya Islam yang terlampau mendiskreditkan, ya jangan kita ulang lagi karena itu bukan mewakili seluruh Kristen. Kemudian terlepas daripada sikap kita menghormati perbedaan, tetapi yang itu historis harus dinilai secara historis. Masa kita ini orang beragama cukup semuanya dinilai dengan normatif? Kan saya sering mengatakan, seandainya semua agama itu hanya sekedar kumpulan norma-norma, kita tidak usah jauh-jauh ke Israel. Di negara kita, di kearifan lokal kita, hikayat-hikayat rakyat, dongeng-dongeng rakyat itu kan sudah mengajar jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta, itu kan ada. Kalau di Jawa itu terkenal sekali dongeng kancil mencuri timun. Di balik dongeng itu, behind the dongeng itu apa? Jangan kamu mencuri kan. Nah, tapi kalau sekedar agama tidak mengandung peneguhan historis, artinya kita ini kan yang penting normanya gitu. Nah, dalam hal misalnya penyaliban Yesus, itu memang secara historis Yesus disalib. Bahwa kemudian dalam Islam ada kontroversi tentang masa akhir kehidupan Yesus, itu dipahami dari faktor non-sejarah. Dan itu yang banyak dikembangkan juga oleh dialog Kristen Islam akhir-akhir ini. Misalnya ya, kalau misalnya ungkapan tentang penyaliban Yesus itu secara historis tidak bisa diselesaikan, atau paling tidak bagi Kristen kan clear Yesus disalib itu historis, nggak bisa disangkal. Tapi apa makna penyaliban, lah itu yang kemudian menjadi masalah yang bisa didiskusikan.
Gitu loh. Tapi biasanya memang harus diakui ya, saluran-saluran teologis macet. Macetnya karena apa? Banyak macetnya. Tapi apa di luar perdebatan teologis tidak ada wilayah lain untuk kita membangun dialog? Ada. Satu contoh misalnya. Saya pernah sampaikan ini di ISCS Bali 15 tahun yang lalu. Saya bilang begini. Kalau jamaah pada umumnya atau jamaah pada lazimnya tidak bisa menyelesaikan suatu masalah yang sifatnya sensitif, biasanya jamaah sastra bisa paling tidak membahasnya. Misalnya soal penyaliban Yesus. Ada penulis-penulis Arab yang menarik kita bahas ya. Satu contoh. Seorang yang bernama Kamil Husin, itu kira-kira tahun 1950-an. Dia pernah nulis buku dalam bahasa Arab judulnya Karya Dolima. Kota yang durhaka. Dia gambarkan pada Jumat itu, Jumat yang penuh kegelapan. Di mana nurani manusia sudah dibutakan, nalar manusia sudah tidak jalan. Lalu dalam keriuhan yang tanpa nurani itu telah disalibkan seseorang di sana. Ini penyalipan hati nurani, ini penyalipan akal sehat. Apa pesannya dia? Sudah, kalau memang Yesus disalib atau tidak masih jadi masalah bagi kita umat Islam. Tetapi kita semua dipersatukan, setiap orang tentu memiliki bela rasa terhadap penderitaan orang lain, seperti yang kita lihat dari peristiwa salib di Yerusalem itu. Dan dia sengaja tidak bicara siapa yang disalib. Tapi siapapun yang disalib itu adalah membutakan nalar kita, menumpulkan nurani kita terhadap penderitaan sesama. Buku itu pernah terbit. Lalu yang kedua misalnya, Fatih Usman itu beranjak lebih maju lagi. Dia menulis buku judulnya Ma'al Masih fi Anajilil Arba'ah, bersama Kristus dalam keempat Injil. Jadi menurut dia, terlepas bahwa kita umat Islam itu menjadikan Quran sebagai kitab suci yang bagi kita tidak bisa diganggu gugat. Tetapi secara historis kalau kita mau tahu tentang Yesus, katanya dia, ya bacalah dokumen historis yang sejaman, yaitu keempat Injil. Kata-kata dia pun itu sudah mencerminkan lintas agama. Dalam Islam Injil tidak pernah disebut dalam bentuk jamak. Dalam Islam Injil sudah disebut Injil tunggal, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tetapi dia lebih maju lagi, Fatih Usman mengatakan Anajil, Injil Al-Arba'ah, An-Najilil Arba'ah, Injil yang 4. Matius, Markus, Lukas, Yohana. Dan dia mencoba untuk menggali informasi tentang Kristus dalam keempat Injil itu. Abbas Mahmud Al-Akhod, dia juga menulis satu buku, judulnya itu adalah Akbariyatul Masih, The Genius of Christ. Ya. Tetapi buku itu kemudian menjadi kontroversi di kalangan umat Islam di Kairo. Lalu kemudian mendiang istrinya Anwar Sadat, yaitu memberikan komentar-komentar di buku itu yang intinya bahwa tolong kutipan ayat Quran harus lengkap dengan syakal dan harakatnya. Lalu pada edisi berikutnya diterbitkan ulang dengan judul Hayatul Masih, Kehidupan Al-Masih. Dia juga ingin menyampaikan suara-suara di luar Quran tentang Yesus itu. Ini menjadi sesuatu yang di lingkungan agama tidak bisa dibahas, di lingkungan para sastrawan itu tidak terlalu bermasalah untuk dibahas. Karena biasanya kan sastrawan pendekatan budaya itu kan lebih liar ketimbang orang beragama dalam mikir yang sudah dibatasi gitu. Kita sendiri di Indonesia juga punya catatan seperti itu. Khairil Anwar, penyair pada zaman awal kemerdekaan yang sangat terkenal itu, dia pernah menulis Isa kepada Nasrani sejati. Itu tubuh mengucur darah, rubuh patah, aku mengaca dalam darah, terbayang terang di mata masa,
akan bertukar ini segera. Itu tubuh mengucur darah, rubuh, patah. Artinya apa? Kira-kira ini, apakah Khairil Anwar tidak tahu bahwa dalam Al-Quran ada ungkapan wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin subiyalahum. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka. Saya kira tahu. Tetapi bagi dia sebagai seorang sastrawan, penderitaan terhadap orang benar itu tetap benar. Sekalipun secara teologis kita belum bersepakat. Itu luar biasa. Apa yang dulu bisa dirayakan dengan kebebasan seperti itu sekarang rasanya semakin sempit langit kebangsaan kita ini. Kita sekarang kalau ngomong seperti itu, Ulil nulis tentang Paskah, itu dihujat di mana-mana. Padahal yang mau disampaikan Ulil itu, dia mencoba untuk memahami bagaimana orang Kristen menghayati Paskah. Gitu loh. Apa Ulil kehilangan imannya? Saya kira enggak. Seperti itu yang bisa dikembangkan dalam konteks dialog teologis lintas agama. Nah, itu tidak berarti bahwa kita kehilangan sikap iman kita, tidak. Tapi yang mau ditekankan adalah adanya unsur universal di mana penderitaan itu tetap penderitaan, di mana kita orang beragama tidak kehilangan bela rasa kita sekalipun itu dialami oleh umat agama yang berbeda-beda. Lah oleh karena itu berbahagialah kita yang punya Bhinneka Tunggal Ika. Kalau itu belum bersepakat secara teologis, di luar teologis yang mana penderitaan itu siapapun yang menderita, itu adalah bagian dari penderitaan kita. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan biasanya orang beragama itu kalau sudah menghadapi sebuah fenomena yang itu mempertaruhkan nasionalisme, harga diri sebuah bangsa, sebuah kaum, itu kemudian menjadi ekstrim. Kadang-kadang lupa kalau dia punya masalah yang belum selesai. Contohnya, ini terakhir, Bung Karno datang dari Roma menuju ke Kairo. Tatkala itu Bung Karno diberikan penghargaan oleh Paus sebagai presiden di negara mayoritas Muslim. Waktu itu Konsili Vatikan II sedang membangun dialog dengan Yahudi dan Islam. Dan kepada orang Yahudi itu Paus Paulus keempat menyetujui. Lewat konsili itu juga wakil-wakil dari uskup-uskup setuju. Orang Yahudi jangan kita stigmakan lagi sebagai pembunuh Kristus. Karena apa? Peristiwa di abad pertama itu tidak representatif orang Yahudi. Siapa yang menandatangani Sanhedrin tentang kematian Kristus adalah orang Saduki. Imam besar waktu itu kan Saduki. Apakah semua orang Farisi bertanggung jawab? Oh tidak, karena ada Nikodemus bersih tangan daripada itu. Tapi karena luapan emosi massa mengatakan, biarlah darahnya tertanggung atas kami dan anak-anak kami. Habis itu disetujui. Yang selama itu ada semacam narasi kebencian terhadap Yahudi dihapus dari Katekismus Romanum. Yahudi pembunuh Kristus dihapus, tidak ada lagi. Yahudi pengkhianat dihapus, tidak ada lagi. Ketika Bung Karno datang dari Vatikan ke Kairo, umat Islam mengeluh-elukannya dan mengatakan inilah juara kepentingan Timur Tengah telah tiba. Inilah pembela kaum Arab telah tiba. Maksudnya mereka menuntut agar Bung Karno bisa mempengaruhi putusan Vatikan agar Yahudi tetap pengkhianat, agar Yahudi tetap membunuh Kristus. Lihat, dia lupa bahwa masih bermasalah tentang disalib atau tidaknya Yesus, kan? Nah, itulah kalau kebencian sudah mewarnai sikap orang beragama, tentu tidak semua Islam di Mesir seperti itu. Jadi makanya Anda belajar teologi itu, Anda belajar ilmu segala ilmu. Karena apa? Di sini tidak hanya dilatih intelektualitas kita, tapi juga dilatih kesabaran kita, dilatih ketajaman intuisi kita, dilatih kepekaan kita membaca tanda-tanda zaman. Itulah teolog yang sebenarnya.
Teolog yang selalu bersentuhan dengan realitas. Teolog yang selalu bertanggung jawab untuk mengubah apa yang tidak mungkin diubah. Sesuatu yang impossible menjadi possible apabila kita berteologi dalam konteks bersama Kristus. Kita menatap kehidupan. Dengan mata Kristus kita memandang problem di sekeliling kita. Dengan kaki Kristus kita menjalani misi kita. Dengan tangan Kristus kita merangkul mereka yang teraniaya, yang disalahpahami, bahkan yang membenci kita. Kalau ini kita lakukan, Indonesia akan damai.